صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilati wa ila muallif musannif hadzal kitab Adabul Alim wal Muta'allim al-maghfurlah Asy-Syaikh Muhammad Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa ila muhaqqiqihi Kiai Muhammad Isom Hadik wa nakhusu khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah al-maghfurlah Kiai Ajam Ahmad Syekh wa ibunya Sulha anallahu yaghfiru dzunubahuma wa yu'li darajatihima fil jannah. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita lanjutkan lagi taklim kita kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita masih di Al-Babus Sadis, bab yang ke-6 tentang Adabul Alim fi durusihi, tentang etika seorang alim, seorang guru, ustadz, pengajar di dalam pelajarannya. Sebelum saya melanjutkan, ini halaman 81 ya. Kemarin Ustadz Sifa mengingatkan saya ada kalimat yang la'ala shawab mungkin perlu ditashih ya. Baris pertama di halaman 81 itu Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu yakhafu suqutahu an a'yunil hadirin wa hadza jahalah. Nah, ini karena jahalah ini muannas wa hadhihi gitu ya. Wa hadhihi jahalah. Di situ tertulis apa?
Wahada. Oh ya, di sini wahada. Jadi la'ala shawab wahadhihi jahalah. Kemarin dalam versi yang lain katanya wahadhihi ya. Ya, syukran Ustaz Syifa. Para jemaah sekalian, kemarin terakhir kita diingatkan oleh Hadratus Syekh bahwa sebagai guru jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk mengatakan la adri, tidak tahu, belum tahu. Kalau seandainya ditanya oleh murid, ditanya oleh santri. Alih-alih itu merendahkan kita, justru pengakuan la adri itu adalah bukti atau tanda bahwa ilmu kita itu sudah di atas rata-rata gitu. Jadi la adri. Saya banyak belajar banget kepada Syekh kita, Syekh Ali ini. Semakin hari semakin kelihatan ilmunya ya. Jadi manfaatkanlah di pesantren tuh. Syekh Ali Abdul Aziz. Beliau ini kemarin saya undang ke Fakultas Adab dan Humaniora, ke UIN Syarif Hidayatullah gitu ya. Beliau menyampaikan satu muhadharah, ceramah tentang al-alaqah baina al-bunyah as-sautiyah wal ma'ani fil Quran, kira-kira begitu. Jadi apa sih hubungannya bunyi huruf dalam suara ya, bunyi huruf al-bunyah as-sautiyah, ada kaitannya itu dengan makna Al-Quran gitu. Waduh, itu dalam sekali. Saya menyimaknya dengan sangat antusias dan disandingkan dengan Habib Ali Bahar. Jadi kemarin ada dua Syekh Ali ini, dua Ali gitu. Ali Bahar sama Syekh Ali kita gitu. Ternyata kalau kita mengucapkan sin itu makna Al-Quran itu biasanya menggambarkan satu yang teduh, kemudian satu yang tenang. Kalau bacaan Al-Quran itu ada yang kelihatannya itu agak gimana gitu ya, bergemuruh gitu, maka itu juga menggambarkan maknanya gitu. Idza zulzilatil ardu zilzala, zulzila itu. Nah itu tuh maknanya karena memang menyerang gempa, seperti gempa tuh. Saya, iya ternyata ya, zulzila itu. Kan beda dengan kan mungkin qul a'udzu birabbin nas malikin nas gitu. Jadi menjelaskan tentang manusia gitu. Sin. Nanti lain lagi kalau to misal do. Nah itu insya Allah mudah-mudahan santri-santri kita dan siswa-siswi di Alhamidiyah ini karena menggunakan metode pembelajaran Al-Quran yang sudah teruji, satu dengan metode Umi, satu dengan bil qalam, itu makharijul huruf itu diuji banget gitu. Nah kita guru-gurunya jangan kalah ya. Ya saya juga bisa jadi kalah sama santri saya secara metode, tapi jangan lupa metode itu hanya jalan. Boleh pakai metode Baghdadiyah, boleh pakai Umi, boleh pakai mil kolam, boleh pakai yang lain, tapi ujungnya harus mampu mengucapkan makharijul Quran dengan baik. Kira-kira karena ternyata maknanya beda. Kalau apalagi kalau Betawi itu suka alif lam mim zalikal kitabu, misalnya biasanya zalikal. Tapi nah ini ada tapinya nih, saya nitip ya, sampaikan ke para santri, ke siswa-siswi yang belajar Quran dengan baik. Al-adab fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, etika itu di atas ilmu, sopan santun di atas ilmu. Kalaupun kita merasa sudah bacaan kita itu sangat baik, jangan mempermalukan orang lain yang belum baik. Kita jadi makmum misalnya, kemudian imamnya ternyata bacaannya mungkin di bawah kita, jangan kemudian dipermalukan setelah selesai sholat kemudian diumumkan ini bacaannya ini, sehingga dia malu. Itu namanya tidak beradab. Saya mendapat catatan dari Mas Hadi Rahman, beliau kan murid dari Ki Basori Alwi. Nanti kapan-kapan disampaikan kalau sudah pada level Al-Quran, tahfiz,
nanti kita ngaji kitab Al-Adab fi Hamalatil Quran, etika bagi orang-orang yang sudah belajar Quran. Nah, nanti katanya ini siapa? Bu Ati. Oh, saya baru pakai masker soalnya. Jadi kalau pakai kacamata saya malah nggak kelihatan yang jauh, karena kacamata ini buat yang dekat gitu. Ini Bu Ati, Mas Hadi Rahman itu murid dari Kiai Basur Ali, menawarkan nanti tahun depan kita bisa ngaji kitab Al-Adab fi Hamalatil Quran. Beliau bersedia ngajar maksudnya, seminggu sekali misalnya. Wah, saya bilang terima kasih banyak dan nggak usah dikasih honor katanya. Ya udah siap. Insya Allah ya. Tapi kalau di Alhamdulillah mah nggak dikasih honor, ini ada nih anggarannya. Nah itu gimana tuh? Nanti Buri inilah kalau itu mah. Baik. Berkah Al-Quran ya, banyak yang ingin berkhidmah ke pesantren, ke yayasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qad addaba dan sungguh telah mengajari akhlak, maksudnya adab ya. Wa qad addaba dan sungguh telah mengajari adab, etika. Siapa? Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Kepada siapa? Al-ulama'a, kepada para ulama. Allah nih memberikan pelajaran kepada para ulama biqissati Sayyidina Musa, dengan kisah Nabi kita Sayyidina Musa. Ala nabiyina, itu moga tetap kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi dan kepada Nabi Musa, as-salatu utawi sholawat, wassalamu dan keselamatan. Apa adabnya itu yang diajarkan kepada Nabi Musa itu? Kisah Sayyidina Musa dengan siapa? Ma'al Khadir. Kisah Nabi Musa ma'al Khadir. Nabi Khidir ya. Dengan Nabi Khidir alaihi salam. Alaihi itu mugi tetap kepada Nabi Khidir, assalamu utawi keselamatan. Ada pelajaran dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hina lam yarudda, ketika tidak mengembalikan siapa, fa'ilnya di depan. Hina lam yarudda, ketika tidak mengembalikan siapa Musa, Nabi Musa, al-ilmi, kepemilikan ilmu, ilaihi ta'ala, ilaihi kepada Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Jadi Nabi Musa itu pernah memberikan jawaban yang tidak mengembalikan kepemilikan ilmu kepada Allah. Lamma su'ila, ketika ditanya siapa Musa, Nabi Musa pernah ditanya, wahai Musa, hal ahadun fil ardi a'lam minka. Jadi Nabi Musa ini kan pandai, cerdas gitu ya, kuat lagi kan. Lalu ditanya oleh seseorang, hal ahadun fil ardi a'lam minka. Hal, apakah ahadun, ada seseorang, fil ardi, di muka bumi ini, a'lamu, yang lebih pandai, minka daripada engkau. Nah waktu itu Nabi Musa tidak mengembalikan jawabannya itu kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga itu kemudian menjadi pelajar. Nabi Musa kan nabi yang diberi pelajaran melalui Nabi Khidir ya, gitu. Dengan 3 kasus yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Wa yatawaddadu, dan ini hendaknya balik lagi ke alim, wa yatawaddadu, dan hendaknya mengasihi siapa al-alim, yatawaddad bimakna yarham. Ada kata yang sering kita dengar itu mawaddah ya. Mawaddah itu satu akar lah. Mawaddah warahmah, cinta itu. Tapi bedanya kalau mawaddah itu cinta mungkin dengan birahi, kalau warahmah itu yang lebih ke kasih sayangnya. Wa yatawaddadu, dan hendaknya menyayangi, mencintai siapa al-alim, li gharibin, kepada seorang yang seseorang asing,
li gharibin kepada seorang asing, hadara yang hadir siapa gharib, indahu bersama dengan alim. Kalau ada nih tamu nih, kita nih jamaah Al-Hamidiyah ngaji rutin. Lalu ada wali santri gitu kan, ikut ngaji misalnya. Itu harus oleh guru itu, oleh kita itu diberikan tempat yang spesial gitu. Jadi, oh ini tamu kita nih. Jadi ikramud duyuf berarti. Gharibin tuh gitu. Jadi bukan jamaahnya, gharib, orang asing sebetulnya. Kalau hadir itu harus dirangkul. Mangga, silakan. Dibuat nyaman gitu. Itu etika kita, ya. Saya suka nitip pesan ke Ustadz Suma, kalau ada tamu Ustadz Suma misalnya dari polsek, dari mana, buat pesantren itu kan gharib, orang asing kan. Nah saya itu cara menghormati saya itu kan saya menyapa namanya. Jadi saya suka pesan ke Ustadz Suma, tolong kasih tahu saya nama-nama yang dekat dengan saya itu siapa saja gitu. Nama kapolseknya, nama kapolresnya, nama mungkin wali kota atau siapapun pokoknya, gharib atau habib misalnya, atau penceramah gitu ya. Nah itu dijadikan SOP saja oleh siapapun ya. Jadi kalau ada tamu, misalnya mungkin Bu Ati di Direktorat Pendidikan, itu berikan nama-namanya ke Bu Ati. Jangan sampai nanya dulu kalau bisa mah gitu. Nah, jadi udah SOP-nya tuh. Jadi nyaman ketika gimana Pak Toha misalnya. Kalau jadi enak kan? Dia pasti merasa nyaman tuh. Nah itu sebetulnya adab. Ya tawaddud menunjukkan kita generous gitu ya, baik hati. Kemudian wayasbut wayatawaddadu li gharibin hadara, ini mungkin la'ala shawab wayabsut ya, laisa yasbut. Gimana Ustaz Sifa di situ? Yasbut. Yabsut ya. Ini yasbut, la'ala shawab yabsut ya. Ini maktub huna yasbut, ketukar titiknya. Wa yasbutu dan melapangkan siapa alim lahu kepada gharib, kepada orang asing itu. Melapangkan itu maksudnya membuat dia nyaman, feel at home, merasa nyaman di tempat kita. Supaya apa? Lian syariha, supaya lapang apa? Sodruhu, dadanya itu gharib, supaya dia merasa nyaman. Sama ya, santri juga sama kepada anak baru nih, santri baru yang baru datang itu, ini etika dari Hadratus Syekh. Sama kan, santri senior nanti ini disampaikan oleh Ustadz Sifa, kalau datang gitu santri baru, adabnya itu kan santri baru itu gharib, ghuraba kan, jamaknya ghuraba. Mereka itu yang pertama-tama harus tawaddud. Nah, jadikan konsep aja Pak Roman. Etika atau adab santri lama kepada santri baru, pertama tawaddud. Tawaddud itu kata benda dari yatawaddad. Tawaddud. Artinya sayang. Yang kedua al-bast, ya bahasa Arabnya tentu saja ya. Yabsut, melapangkan. Jadi dikasih ruang, melapangkan itu kan berarti kan dikasih ruang ya. Lian syariha sodru, supaya dia betah, supaya lapang dadanya. Kenapa? Kenapa orang yang asing itu kok harus dikasih begitu? Fa'inna lil qadimi, karena sesungguhnya bagi orang yang baru datang itu dahsyatan, ada kekagetan. Dahsyat itu kaget, ternyata bahasa Arab ya, dahsyatan, kekagetan. Ada shock gitu, ada shock culture gitu. Fa inna lil qadimi dahsyatan. Ini dahsyat, ini isim inna yang muakhar ya. Fa inna dahsyatan lil qadim. Fa inna lil qadimi dahsyatan. Karena sesungguhnya bagi orang yang baru datang itu dahsyatan. Saya nggak tahu, Pak Roman ini kan paling belakangan datang nih. Ada dahsyat nggak? Ada shock juga? Oh, langsung hilang ya, karena langsung akrab dengan Ustadz Sifa ya. Alhamdulillah, saya juga sama, shock, dahsyatan.
April 2021, waduh, saya dahsyat juga. Karena tiba-tiba harus jadi kiai, dipanggil, loh saya bukan kiai, saya bilang. Kalau prof ya akan ada perjuangannya, saya nulis itu, nulis ini. Loh tiba-tiba ke Alhamdulillah kok dipanggil kiai, gimana? Lastu kiai, saya bilang, saya bukan kiai. Panggil Kang Oman aja boleh gitu. Ya Pak Oman. Kalau manggil gelar ya sebetulnya apa ya, di Indonesia itu sebetulnya dulu tuh nggak lazim manggil prof itu kebiasaan di Malaysia sebetulnya. Doktor, profesor, prof, nggak tahu gimana gitu kok belakangan di Indonesia ikut-ikutan gitu. Biasanya kita tuh punya panggilan kultural yang keren, Pak aja. Mau presiden ya, kalau ini Bung Karno ya, Pak gitu. Pak Bupati, Ibu itu udah hormat gitu. Tapi saya ke dosen saya nggak pernah manggil Doktor Akram Malibari, dulu di Alhamdulillah juga ya, itu guru saya banget gitu, almarhum Pak Akram Malibari itu guru saya banget. Galaknya luar biasa. Tapi saya berterima kasih sama beliau. Saya dilempar tulisan dilempar misalnya segala itu karena jeleknya itu pernah, dimarahin pernah. Tapi saya ta'zim banget, saya datang ke rumahnya gitu, diberi buku. Nah itu Pak Akram, ya manggilnya Pak Akram saja ya, Pak Akram gitu, Pak Akram gitu. Tidak mengurangi rasa hormat. Tapi sekarang manggilnya nggak ada yang manggil Pak Oman di sini, mulai sekarang gantilah ya. Aduh, berat Bu Anis, kiai itu hanya buat orang-orang yang ilmunya seperti Syekh Ali mungkin. Dahsyatan. Baik. Fa'inna lil qadim dahsyatan. Alhamdulillah setelah lama hilang ya kedahsyatannya itu. Wala yukthiru, dan jangan memperbanyak siapa al-alim an-nadhra atau an-nadhra ilaihi. Jangan memperbanyak melihat, memperhatikan gitu ya, ilaihi kepada itu qadim atau kepada gharib. Jangan diliatin aja orang baru itu. Ada orang baru diliatin, lihat ke belakang, siapa dia? Kenapa? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya itu an-nadhr yukhjiluhu, itu mempermalukan dzalik hu kepada itu qadim atau kepada itu gharib. Mempermalukan, yuhjiluhu. Nggak nyaman kan kalau kita orang baru diliatin sama, lama-lama nggak ngaji lagi minggu depannya. Ini etika yang dalam, bisa diterapkan di mana saja. Bikinlah orang lain tuh nyaman di tempat kita ya. Saya suka mendengar Al-Maghfurlah Kiai Syaihu itu kalau dari sedang manakib tuh ya, dari Dr. Fari, orang asing pokoknya nyaman di rumah beliau kan gitu kan dengarnya, dikasih ongkos. Makanya kata Dr. Fari kan kadang-kadang ketipu ya, maksudnya ada orang yang memanfaatkannya jadi ini. Tapi ya itu urusan Allah lah. Karena tadi saya cerita ke santri, ada Ferzan juga, Allah itu maha al-muntaqim. Al-muntaqim itu artinya yang maha membalas. Jadi kalau ada sesuatu, tugas kita berbuat baik saja. Nanti yang membalas itu Allah. Nah, itu salah satu zikir yang saya titipkan ke para santri di Alhamdulillah, khususnya ke kelas 12 itu sudah saya berikan. Ya Muntaqim. Baca ba'da subuh 5 kali. Ya Muntaqim. Itu rangkaian dari La ilaha illallah ya alim, supaya pada pinter. La ilaha illallah ya razak, supaya rizkinya pada banyak orang tuanya. La ilaha illallah ya wadud, supaya tawadud, supaya kita beradab menyayangi orang lain. La ilaha illallah ya mugif, supaya digampangkan, ditolong, mau ujian, mau masuk perguruan tinggi, itu semuanya. La ilaha illallah ya muntaqim. Mim, nun, ta, qaf, mim ya muntaqim. Allah yang maha membalas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aqbala, dan jika datang menghadap siapa ba'dul fudolai, sebagian tokoh, ada orang
datang ke pengajian kita, ke masjid misalnya bersama kita, ba'dul fudola, orang penting, VIP atau VVIP bahkan. Wa idza aqbala, dan jika datang siapa ba'dul fudola'i, sebagian dari VVIP. Wa qad syara'a, sementara sudah memulai siapa alim, saya sudah mulai ngajinya karena sudah jam 4 misalnya kan. Wa qad syara'a, tiba-tiba misalnya pimpinan yayasan datang, apa yang harus saya lakukan? Atau ibu bapak sedang di kelas, baru mulai nih pelajarannya, membahas satu masalah, Bu Ati datang misalnya. Nah, itu gimana tuh? Nah, ba'dul fudola itu kan maksudnya pimpinan, bisa tokoh, bisa orang yang dihormati. Wa qad syara'a, baru saja mulai siapa alim fi mas'alatin, dalam satu masalah, satu topik gitu. Baru ngajaknya. Nah, yang harus dilakukan oleh seorang guru itu amsaka. Hendaknya menahan siapa alim anha, dari itu masalah, hatta yajlisa, hingga duduk siapa alim. Orang yang dihormati itu sampai nyaman duduk ya. Jadi jangan sampai masuk terus cuekin aja misalnya, terus lanjut supaya ya kelihatan aktif, enggak juga gitu. Kalau bada'a, baru mulai. Kalau baru mulai tapi ya. Gitu. Jadi ini pengertian fudola ini bisa jadi guru lah, yang karena kita hormati beliau gitu. Nah, sehingga kita break, nunggu sebentar sampai dia duduk lalu kita lanjutkan, bisa begitu. Saya pernah juga kan masuk yang subuh itu, lalu saya persilahkan, saya tahu dia akan berhenti, jadi makanya saya persilahkan, silakan dilanjut, istamir, saya ingin istima, saya ingin mendengar gitu. Nah, akhirnya lanjutkan gitu. Ada adab-adabnya. Wa inja'a, bagaimana kalau sudah selesai topiknya yang dibahas itu gitu. Tapi sebetulnya penting untuk diketahui oleh fudola tadi, oleh pimpinan, oleh guru kita. Wa inja'a, dan jika datang siapa ba'dul fudola, wa huwa, dan utawi itu alim, itu fi mas'alatin, sedang membahas satu masalah. Wa huwa fi mas'alatin, dia ya sudah selesai dalam satu topik ya, satu masalah, bukan qad syara'a, itu sudah selesai. A'adaha, maka etikanya itu a'ada, mengulangi siapa alim, ha, atas itu topik, lahu, khusus baginya, bagi ba'dul fudola. Maksudnya kan kadang-kadang ini kalau pengalaman saya, jadi mohon izin misalnya Pak Lukman, tadi saya membahas ini misalnya. Nah, supaya tujuannya apa? Supaya beliau merasa nyaman mengikuti gitu. Apa yang sedang dibahas, jangan aduh ini tuh ngomong apa ya? Padahal dia fudola kan, pimpinan yayasan, guru kita misalnya, gitu. Itu etikanya. Supaya dia kan al-qadim. Nah, al-qadim itu ada dahsyah, ada shock, ada enggak tahu apa-apa. Nah, supaya nyaman, maka itu etika dari seorang guru. A'adaha, mengulangi siapa alim, ha, atas itu masalah, lahu, bagi al-ghurab, al-ba'dul fudola, atau ya betul ba'dul fudola, au maksudaha, atau enggak usah diulang semuanya, maksudnya saja, au maksudaha, atau maksud itu masalah. Mohon izin Pak Imam, misalnya tadi saya membahas masalah ini tentang budaya kerja di Yayasan Al-Hamidiyah, supaya, nah maksud namanya, tidak diulang lagi budaya kerjanya yang 5 tadi itu, yang pernah kita bahas ya. Wa idza aqbala, dan jika datang siapa fadil. Jadi kalau yang pertama itu baru mau mulai, sementara yang kedua tadi wahwa fi mas'alatin, sedang membahas ya. Jadi sudah di tengah-tengah yang tadi itu. Yang pertama baru mulai qad syara'a, yang kedua itu di tengah-tengah topik, berikan ringkasannya. Bagaimana kalau sudah selesai? Wa idza aqbala, dan jika datang siapa fadilun, seorang tokoh, wa qad baqiya, dan sungguh tersisa, li faraghihi, untuk selesainya itu alim, wa qiyamil jama'ati, dan untuk pulangnya para jamaah, bubarnya para jamaah. Apa yang tersisa? Baqiyatun, ada satu waktu yang tersisa sedikit,
biqadri ma sekira-kira waktu yasilu yang sampai siapa al-fadilu itu tokoh ilal majlisi ke majlisnya, ke tempat duduknya. Maksudnya gini, bagaimana kalau ada tokoh itu datang, kita ini udah mau wassalam sebetulnya. Sudah mau demikianlah gitu ya. Nah, apakah kita selesaikan pidato kita itu atau bagaimana? Nah, kalau menurut Hadratus Syekh, jika memungkinkan ada tersisa satu waktu, 1 menit misalnya, kira-kira dia nyampe ke tempat duduknya gitu. Waqad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati baqiyatun biqadri ma yasilul fadil ilal majlis, maka yang harus dilakukan oleh seorang alim adalah tarokaha, taroka maka meninggalkan siapa alim ha atas itu baqiyah, maksudnya manfaatkan waktu itu, waktu yang 1 menit itu untuk dipanjangin dikit gitu, supaya si tokoh itu sempat duduk gitu, jangan sampai tidak sempat sama sekali. Apa tujuannya? Li'alla yakhjala, supaya tidak malu siapa al-muqbilu, orang yang baru datang itu, sang tokoh itu, biqiyamihim, dengan berdirinya jamaah. Jangan sampai, ya memang terlambat sih tokohnya itu, tapi begitu datang, Kapolresnya datang, terus acara udah selesai, langsung kita bubar, karena memang sudah wassalam. Sebisa mungkin itu kasih waktu 1 menit 2 menit li'alla yakhjala al-muqbil biqiyamihim. Inda julusihi, ketika duduknya itu fadil, ketika duduknya itu fadil. Minimal sempat duduk. Wa yura'i, dan hendaknya menjaga siapa alim maslahatal jama'ati, kemaslahatan jamaah, fi taqdimi waqtil hudur, dalam mempercepat waktu kehadiran, wa ta'khirihi, dan dalam mengakhirkan waqtil hudur, waktu kehadiran. Pertimbangannya ini gimana ya, ditunggu apa enggak ya? Kok sampai sekarang belum datang juga misalnya tokoh ini. Yang jadi pertimbangan maslahatul jamaah. Kemaslahatannya untuk jemaah gimana? Kalau nanti keburu sholat habis atau keburu jam pulang misalnya, ya jangan ditunggu juga gitu. Kalaupun didahulukan gimana? Pertimbangkan juga. Kalau punya acara ini mau ada perubahan misalnya didahulukan, pertimbangkan. Kalau sang tokohnya itu misalnya dengan dimajukan dia menjadi dipermalukan misalnya, itu juga jangan gitu. Misalnya ada tokoh lain sudah datang duluan gitu, mau dimajukan, itu pertimbangkan kemaslahatan jemaah juga. Kadang-kadang ada kan begitu ya. Kemarin saya ngobrol sama Pak Zen ya, waktu menunggu bertamu ke atas kebudayaan Turki di Bintaro. Pak Zen itu jam berapa Pak Zen? Kita janjian jam 9 ya. Pak Zen jam setengah 9, jam 8, jam setengah 9 itu sudah datang gitu. Jam 8 kalau nggak salah. Saya WA tuh, oh sudah di tempat. Nah, kadang-kadang salah satu etika kita itu juga jangan datang terlalu jauh, terlalu cepat dari yang dijanjikan. Nah, bahkan pagarnya belum dibuka ya Pak Zen ya gitu. Nah, lalu kita ngobrol, dapat ilmu. Karena Pak Zen sudah insyirah sodrihi, sudah terbuka hatinya, jadi kalau ngobrol itu tidak terasa sebagai teguran gitu, tapi ngobrol aja gitu kan. Ya, sehingga tidak merasa discourage misalnya. Tapi memang Pak Kures, contoh dari Abi Kures, waktu saya di Kementerian Agama waktu itu dengan Pak Lukman, masih Pak Menteri, beliau diundang sebagai penceramah. Beliau sudah datang lebih awal ke Monas, acaranya di Tamrin, tapi masih 1 jam lebih gitu beliau tidak mau datang. Muter-muter dulu di Monas, muter-muter. Nah, dilalahnya itu begitu muter-muter, macet, kena macet. Acara sudah mau nyampe, sudah mau mungkin 10 menit lagi. Waduh, beliau malah pusing. Tujuannya menghormati sebetulnya. Saya tidak mau merepotkan nanti. Kalau saya datang duluan, saya pasti disambut. Saya mantan Menteri Agama juga kan gitu. Nggak mau merepot. Itu etika seorang sekelas Prof. Kures Shihab. Nah, karena muter-muter itu macet, akhirnya wah ini bisa jadi malah terlambat.
Akhirnya beliau naik ojek gitu. Naik ojek, ya Allah. Begitu datang itu yang kita bayangkan tuh protokol sudah siap menyambut mobil, ternyata naik ojek. Disambut oleh Pak Mustasar kita. Itu keindahan orang-orang yang berilmu itu gitu. Jadi indahnya, melekat banget di saya itu. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dakwah dengan teladan itu lebih meresap ya. Contoh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Wa yura'i maslahatal jamaah, jaga kemaslahatan jemaah fi taqdimi waqtil hudur, dalam hal mendahulukan waktu kehadiran, wa ta'khiri dan mengakhirkannya. Idza lam yakun, jika tidak ada alaihi atas itu takdim atau takhir, dororun. Atau bisa jadi idza lam yakun, jika tidak ada alaihi bagi itu siapa? Fadil mungkin. Dororun, kemadaratan. Wala mazidu kulfatin, dan tidak ada tambahan beban. Ya. Ya, wala mazidu kulfah. Kulfah itu beban. Asalkan jangan memberatkan gitu ya. Didahulukan silahkan, acaranya diakhirkan, tunggu dulu 15 menit silahkan, kalau jemaahnya itu maslahat audiensnya. Yang penting jangan memberatkan. Wa yaqulu, dan hendaknya berkata siapa alim, guru kita semuanya nih di kelas, ucapkan doa ba'da khatmi kulli darsin, setiap selesai menghatamkan setiap pelajaran itu ucapkan wallahu a'lam. Nah, ucapkan kalimat ini, wallahu, dan utawi Allah itu a'lamu, yang maha mengetahui. Wallahu a'lam. Kapan kata wallahu a'lam diucapkan? Ba'dama yaqulu, setelah mengucapkan siapa alim. Qabla dzalika, sebelum kata wallahu a'lam itu, kalaman, ucapan, kalimat, yus'iru, yang memberikan isyarat, itu kalam bi khatmid darsi, untuk selesainya pelajaran. Jadi maksudnya kalimat wallahu alam itu diucapkan setelah sebelumnya kita mengkondisikan bahwa pelajaran memang akan segera selesai. Demikianlah pengajian kita. Nah, setelah itu baru nanti wallahu alam. Jangan tiba-tiba wallahu alam lalu masih ada pidatonya gitu. Setelah selesai. Kaqaulihi, seperti contoh ucapan seorang alim, seorang guru, hadza akhiruhu, hadza utawi inilah, akhiruhu itu akhir dari apa? Ad-dars, wa ma ba'dahu, dan adapun atau utawi sesuatu ba'dahu setelah ini akhir, itu ya'ti akan datang ini ma insya Allah Ta'ala, insya Allah jika menghendaki siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Inilah akhir dari pelajaran kita, taklim kita ya, dalam kitab Adabul Alim, insya Allah bab berikutnya minggu depan. Contoh, itu bukan berarti sekarang selesai, contoh itu kan. Udah ditutup aja gitu. Itu contoh. Wallahu a'lam bisawab. Itu contoh juga gitu ya. Lagian hujan kan mau kemana sih? Santri itu kalau sudah mendengar wallahu alam itu kompak sekali. Yang tadinya ngobrol ngantuk, begitu saya wallahu alam bisawab. Waduh, itu. Tapi senang juga. Senang juga. Ternyata memang diajarkan seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. Artinya Allah yang maha mengetahui yang lebih benarnya yang mana. Menunjukkan bahwa ilmu kita itu tidak ada apa-apanya. Jangan pernah sombong ya, jangan pernah sombong. Ilmu kita itu dikit banget. Dikit banget. Insya Allah. Nah ini tulisan insya Allah kalau bahasa Arabnya begini. Kadang-kadang saya suka ditanya, nulis insya Allah itu gimana sih? Insya Allah atau insya'a Allahu katanya. Kalau Latin mah bebas gitu.
Yang penting ininya nih maknanya ya, insya Allah. Kalau mau transliterasi ya harus in, sya, sy, atau kalau internasional sh, terserah mau ngikut yang mana. Sya dikasih A-nya dikasih tanda panjang, apostrof, kemudian Allah, Allah, lamnya panjang, hu. Itu WA-nya repot sekali berarti kan. Insya'a Allahu. Mending tulis Arabnya aja seperti ini, insyaallah. Insyaallah. Nah, itu lebih aman. Tapi kalau ada yang nulis pakai insya Allah, jangan juga. Kamu mah kurang ini. Kalau ahli surga mah harus insya Allah, nggak ada hubungannya. Ya, ahli surga nggak ada hubungannya dengan itu. Insya Allah Ta'ala. Wa nahwi dzalika dan semacamnya dan seumpama kalimat itu. Apa tujuannya? Liyakuna supaya ada. Apa? Wallahu a'lamu kalimat wallahu a'lam itu khalison. Menjadi apa? Bukti keikhlasan. Lidzikrillahi ta'ala untuk mengingat Allah Ta'ala. Waliqasdi maknahu dan supaya ada maksud makna dari itu kalimat wallahu a'lam. Wa taqaddama dan sudah dibahas ya, sudah berlalu. Wa taqaddama sudah berlalu, sudah dibahas apa? Annahu bahwa sesungguhnya alim itu yastaftih bimakna thalabul fatah ya, jadi membuka. Yastaftihu membuka siapa alim kulla darsin setiap pelajarannya bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan wallahu a'lam. Liyakuna supaya ada apa dzikrullahi ta'ala. Itu dzikro ya di situ ya. Kalau dzikro menjadi khobar kana nih, berarti isim kananya apa? Liyakuna wa taqaddama annahu yastabqulla darsin bismillah liyakuna, bisa juga sih. Liyakuna supaya ada itu kulla dars, semua pelajaran itu dzikrallahi ta'ala sebagai zikir kepada Allah Ta'ala fi bidayatid darsi di dalam permulaan pelajaran wa khatamatihi dan di dalam akhir pelajaran. Kalau membacanya liyakuna zikrullah juga tidak keliru, masuk juga maknanya liyakuna supaya ada apa zikrullah ta'ala, zikir Allah Ta'ala itu fi bidayati darsi ada di dalam permulaan pelajaran, maknanya sama. Asal tahu ilmunya boleh kalau yang ini. Ada yang boleh, ada yang tidak ya. Kalau a'udzu dibaca a'udzu jangan, karena itu keliru. A'udzu keliru. Bismillahirrahmanirrahim wa yamkuthu. Ini sepertinya sampai maghrib nih kalau hujan begini nih. Gimana nih? Sambil nunggu buka puasa bagi yang berbuka ya. Wa yamkuthu dan diam, hendaknya diam siapa alim. Qalilan sebentar saja diamnya itu ba'da qiyamil hadirina. Ini maksudnya kalau sudah selesai ini. Wa yamkuthu dan diam siapa alim qalilan sebentar ba'da qiyamil hadirina setelah berdirinya jamaah. 5 fihi minal fawaid, 5 karena ada alasan. Fihi itu tetap di dalam ma minal fawaidi ada faidah-faidah. Wal adabi dan ada adab-adab lahu baginya, lahu bagi alim. Ini kan ceritanya ngajinya selesai. Apakah guru itu langsung demikian ya selesai pelajaran kita? Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Langsung keluar misalnya. Apakah seperti itu atau ada adab lain? Nah, kira-kira begitu maksudnya. Hadratus Syekh menyarankan diam sebentar. Ada tujuan tertentu.
ketika murid-murid itu biasanya murid dulu atau guru dulu yang keluar? Kalau di kelas mah guru ya, karena ada pelajaran berikutnya. Kalau kita ngaji kan kayaknya udah pada pulang aja tuh, kalau saya ini udah nggak ada gitu misalnya gitu kan. Nah, etika saya sebagai pembaca, sebagai ustadz begitu bagaimana? Kalau selesai ngasuh, wayam kuthu, saya sebaiknya diam, qalilan sebentar, ba'da qiyamil hadirin, ketika hadirin itu berdiri, karena ada sebetulnya kebaikan buat saya. Pertama, minha, itu diantara kebaikan-kebaikan dan adabnya itu adalah adamu muzahamatihim, utawi tidak berdesak-desakan dengan jamaah. Nah, jadi kalau mau keluar kelas, sama-sama keluar, guru diam dulu, istirahat misalnya, ya sudah, murid keluar dulu. Itu yang pertama, kebaikannya itu tidak berdesak-desakan. Wa minha, dan itu diantara kebaikan-kebaikan lagi, fawaid adamu rukubihi, tidak adamu rukub itu naik ya. Adamu rukubihi bainahum in kana yarkabu wa ghairu dzalik. Adamu rukubihi, tidak nindih lah gitu ya. Rukub itu sebetulnya naik ya. Tidak naik siapa alim bainahum, di antara mereka, ingkana, jika ada itu alim itu yarkabu. Mungkin maksudnya yarkab itu bisa jadi berkendaraan, soalnya bisa jadi berkendaraan, bisa jadi naik, so'ida bimakna so'ida ya. Mungkin supaya tidak nindih barangkali dalam hal ini. In kana yarkab wa ghairi dzalik. Wa idza aroda, dan jika bermaksud siapa alim, ayyakuma, untuk berdiri siapa alim, da'a, maka hendaknya berdoa. Ada yang kelewat? Tuh, suka ada yang kelewat ya, makanya. Loh, kok di saya nggak ada? Oh ada, oh ya Allah. Ini udah pakai kacamata masih. Syukran Ustaz Suma. Oh, ini yang mana? Yang ini ya. Kayaknya saya udah mau pulang ini. Makanya malah saya yang mau pulang ya. Astagfirullah. Mari kita ulangi. Wa minha, dan itu diantara fawaid itu, ingkana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alah. Nah, ini ternyata betul penting. Makanya Ustaz Suma ke depan nih, karena ini penting. Ingkana, apa sih kemanfaatannya saya diam sebentar setelah selesai? Ingkana, jika ada, fi nafsi ahadin, dalam dada seseorang, dalam diri seseorang, apa? Baqaya su'alin, pertanyaan yang tersimpan di dalam dada gitu. Baqaya su'alin itu pertanyaan yang tersisa, ada yang belum paham. Sa'alahu, maka bertanya siapa ahadin hu, kepada alim. Jadi saya memberi kesempatan gitu. Ketika selesai, sudah ya, alhamdulillah sampai ini, bab berikutnya nanti. Makanya kan ada 5 menit ya biasanya. 5 menit, 10 menit silahkan kalau ada yang mana. Nah itu sebetulnya faidahnya. Jangan sampai pulang masih menyimpan pertanyaan gitu. Baqaya su'al itu maksudnya itu. Jangan sampai ada baqaya su'alin, pertanyaan yang tersisa. Sa'alahu, silahkan tanyakan. Wa minha, yang berikutnya udah tadi ya. Wa idza aroda, dan jika bermaksud siapa alim ayyakuma, untuk bangun berdiri. Siapa alim selesai sudah ngajinya, da'a, maka hendaknya guru memimpin doa. Da'a, maka berdoa siapa alim. Bima, dengan doa-doa waroda yang diriwayatkan fil hadisi, di dalam hadis. Doa apa? Kafaratil majlisi, yaitu doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah ya, di Yayasan Islam Al-Hamidiyah mas semuanya, ya belum semuanya tapi kebanyakan sudah diamalkan. Ini wasiat dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita. Tapi ingat nggak waktu kecil zaman saya nggak baca doa ini? Apa doanya? Kalau mau selesai taklim, surat Al-Asr. Kalau di saya di pengajian di kampung dulu sudah selesai itu wal asr innal insana lafi khusr dan seterusnya. Apa dong bedanya? Sama saja. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa para sahabat itu memang kalau mau berpisah itu melakukan dua hal. Yang pertama itu adalah membaca surah Al-Asr, kan isinya kan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Nah, supaya tujuannya nanti kalau mau berpisah itu saling berwasiat kebaikan, saling berwasiat kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua wa yusallimu. Mereka saling bersamaan. Yusofihu, bermusafahah. Jadi pas sekali. Kalau di kita juga kan seperti itu ya. Jadi as-sahabah itu para sahabat itu ketika iftiraq kanu lama kanu yaftariquna gitu au kanu fi iftiraqihim yaqrauna surah Al-Asr. Baca surat Al-Asr. Itu juga baik, silahkan. Para ulama itu begitu. Bagaimana dong kita biasa subhanaka? Ya, silahkan. Kemarin ketika kumpul dengan Kiai Mukhlis Hanafi, saya jadi cerita beliau ya ilmunya sangat tinggi ya. Lagi ngumpul dengan Pak LHS segala gitu. Beliau mimpin doa. Tapi mimpin doanya karena kita habis ngobrol gitu ya. Beliau bisa tuh ngambil pilihan yang tetap sesuai syariat begitu. Ada riwayatnya, tetapi kan ini kan habis ngobrolnya itu ngobrol yang santai banget gitu, yang bercanda gitu ya. Kalau tiba-tiba doa terus itu mungkin lalu beliau memimpin Al-Fatihah, kemudian wal asr innal insana lafi khusr ila akhirih. Lalu beliau jelaskan, doa ini sebetulnya adalah riwayat para sahabat, tapi sekarang banyak ditinggalkan. Jadi substansinya tetap dapat, tapi suasana santainya tetap dapat gitu. Nah, itu kalau jam terbangnya sudah ini enak gitu ya. Silahkan diamalkan dua-duanya, boleh dua-duanya. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim, wala yang tosibu. Supaya nanti halaman berikutnya itu untuk Kamis depan terakhir bab 6 ya. Wala yang tosibu, dan jangan berdiri siapa alim litadrisi. Intisab itu yang tasib itu berdiri maksudnya melakukan. Wala yang tasibu, dan jangan sekali-kali melakukan atau berdiri bukan dalam pengertian berdiri dari duduk ya, tapi apa maksudnya? Amilabi. Wala yang tasibu, dan jangan melakukan siapa alim litadrisi mengajar. Idza lam yakun, jika bukan siapa al-alim itu ahlan, ahlinya lahu atas itu tadris. Nah, jangan mengajar yang bukan keahlian kita. Ini mah tidak punya ilmu, masuk aja ngajar. Bisa, pokoknya semua bisa pokoknya. Padahal tidak bisa. Ya, mendingan menjadi orang yang la yadri wa yadri annahu la yadri. Tahu diri gitu, kalau nggak tahu ilmunya. Tapi saya nggak tahu kalau guru pengganti biasanya gimana Pak Hari? Suka ada nggak guru pengganti di madrasah? Itu gimana? Biasanya bidangnya juga? Bukan ya, tapi tahu ilmunya. Tahu ya. Bukan bidangnya tapi ini mah tidak, jangan ahlan lahu, jangan sampai badalnya penggantinya yang sama sekali tidak tahu. Kasihan, zalim kita kepada santri, kepada siswa. Wala yadhkuru, dan jangan menceritakan siapa alim ilman, satu ilmu, la ya'rifuhu, yang tidak mengetahui siapa alim, hu atas itu ma, atas itu ilman, la yadhkuru ilman la ya'rifuhu. Jangan. Saya mungkin kitab tahu, tapi jangan saya diminta menjelaskan tentang robotik misalnya, ya nggak mungkin lah.
Sekarang itu ada orang yang ditanya apa saja menjawab, padahal dia bukan ahlinya, sehingga jadi tertawaan di ruang publik. Aduh, banyak contohnya ya. Karena menjaga itu tadi, yang kemarin banyak yang relevan sebetulnya kitab ini dengan kekinian ya. Banyak orang yang karena dignity-nya, harga dirinya di ruang publik, live lagi di TV misalnya, dia nggak tahu sebetulnya. Tapi karena dia harus membela pimpinannya misalnya, terus ketika dikejar oleh yang ahli itu, dia menjawab saja tapi sekenanya gitu, sehingga akhirnya kelihatan tidak berilmunya. Lebih baik, mohon maaf saya tidak tahu soal itu. Itu kan lebih berharga kan, ya. La yadhkuru ilman la ya'rifu. Jangan menceritakan satu ilmu yang kamu tidak tahu. Kenapa? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya kebiasaan menyebutkan ilmu yang tidak kita kuasai itu la'ibun. Itu adalah permainan, mempermainkan fiddini agama, wasdiroun dan menghinakan, bainan nasi di antara sesama manusia, kehinaan. Izdiro bimana ihtiqar, ya, ihtiqar, laibun wa ihtiqar, itu main-main, mempermainkan agama. Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Al-mutasyabbi'u, kata Nabi, al-mutasyabbi' itu pura-pura puas, pura-pura kenyang. Mutasyabbi' itu kan Sya'ban itu kan kenyang ya. Al-mutasyabbi'u, adapun orang yang pura-pura puas, bima, dengan sesuatu lam yu'ta, sebetulnya dia tidak diberikan atau tidak dianugerahi ilmunya itu. Al-mutasyabbi'u, utawi orang yang pura-pura puas, bima, dengan satu ilmu, lam yu'ta, yang tidak dianugerahkan itu ilmu atau itu alim. Lebih tepat kemana? Ke ilmu ya, lam yu'ta. Itu ibarat kalabisi thawbai zurin, ibarat orang labis yang menggunakan pakaian, kalabisi thawbai zurin, ibarat orang yang mengenakan dua pakaian kepalsuan gitu. Thawbai asalnya thawbaini, karena diidofatkan menjadi thawbai, nunnya hilang. Kalabisi thawbai zurin, ibarat orang yang mengenakan dua pakaian kepalsuan, palsu dua-duanya, seolah-olah pinter ternyata bodoh gitu, seolah-olah bodoh, enggak juga ya, ternyata bodoh. Al-mutasyabbi'. Al-mutasyabbi' itu man adhara nafsahu amamal ghairi annahu sya'ban. Itu kalau syarah bahasa Arabnya. Al-mutasyabbi' itu man, seseorang yang adhara amamal ghair, di depan orang lain itu menunjukkan annahu sya'ban, seolah-olah dia itu orang yang sya'ban. Sya'ban itu puas, kenyang awalnya gitu ya, tapi maksudnya ini, pura-pura. Demikian, silakan kalau ada 5 menit barangkali kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih pada Pak Kiai Oman. Mungkin dari jamaah silakan, dari Bapak Ibu ada yang bertanya. Ya, Fadhal. Al-Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, Prof. Fadhal Ustaz. Saya mau bertanya, Prof. Ini kan ada lafaz wala yantasibu litadris idza lam yakun ahlan lah. Kalau misalkan sekilas kami mencerna ya, barangkali menurut Kiai timbangan yang kayaknya yang paling tidak paling dangkal untuk kita jangkau sebagai ya kayaknya tidak mungkin untuk menjadi ahlan lah gitu. Prof. Afwan. Misalnya contohnya kami misalnya Quran hadis, misal mengajar Quran hadis, untuk sebagai ahlan lah itu kayaknya sangat jauh, Prof. Takutnya nanti
termasuk daripada kalabisin saubai zurin itu, Prof. Afan itu aja mungkin yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran Ustaz. Wah, ini kalau saya sih memahaminya ini adalah min akhlaqil ulama. Salah satu akhlak dari orang yang berilmu itu ya tawadhu gitu. Jadi beliau ini sedang tawadhu sebetulnya. Bagaimana tentu mungkin menggambarkan orang lain juga bahwa saya ilmunya masih dikit, berarti nggak boleh dong gitu ya. Itu min akhlaqil ulama. Memang seharusnya begitu. Kita yang diberi amanah ilmu lebih baik mengaku tidak bisa, tidak ahli daripada mengaku-ngaku ahli gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ketika kita dihadapkan pada situasi harus mengajar ilmu itu, Quran misalnya. Saya juga bukan ahli, terus terang saja. Apalagi ketika saya mendengar Syekh Ali kemarin. Ya Allah, kok ilmu saya ini, saya juga nggak tahu gitu apa yang dibicarakan. Padahal saya suka, kan ini juga mengajarkan Quran juga, tafsir Jalalain misalnya gitu ya, maknanya. Tapi kalau mendengarkan beliau, wa ma utitum minal ilmi illa qalila gitu. Jadi betapa ilmu kita itu terasa sedikit banget begitu ya. Nah, tapi itu memang akhlak kita, akhlak yang harus dijaga ya, harus dijaga. Lalu apa standarnya dasarnya? Standarnya itu adalah kalau ahlan, barangkali memang ahlan dalam pengertian pemilik ya, pemilik ilmu itu mungkin syaikhul masyayikhnya, tapi standar minimalnya itu tidak menyesatkan, gitu, tidak menyesatkan. Kalau misalnya dia mengajarkan Al-Quran, lalu dia membaca misalnya Qul ya ayyuhal kafiruna, misalnya gitu ya, misalnya. Jadi wah ini yang mantobi'inya saja itu tentu itu jangan. Tapi kalau misalnya bacaan kita masih benar tapi tidak menyesatkan, ya itu masih dipersilahkan. Gitu. Saya kira ada ukuran-ukurannya. Saya sebetulnya juga kagum dengan santri-santri saya dengan di pesantren Al-Hamidiyah ini yang setelah belajar Al-Quran itu mampu menegur. Saya pernah cerita menegur orang tuanya, mungkin mengingatkan, bahkan juga mengingatkan saya. Walaupun itu ada ceritanya agak panjangnya. Ustadz Faisal nih. Jadi suatu kali itu saya mengimami, saya agak lupa di rakaat keduanya Fatihahnya itu saya pakai qiraah yang tidak umum gitu. Kan Maliki Yaumiddin kan. Lalu kan bisa dibacakan Maliki Yaumiddin gitu. Saya lupa jemaahnya ini masih santri gitu kan. Hebatnya itu teruji gitu. Setelah itu tuh santrinya kemudian datang ke saya dengan adabnya gitu, tidak di muka umum, datang kemudian, "Kiai, boleh nggak saya mereview bacaan Fatihah Kiai?" "Oh iya ya." "Apa?" "Itu tadi keliru." Maliki Yaumiddin, harusnya oh iya ya. Mungkin ini tidak terlalu relevan dengan apa pertanyaan, tapi karena tentang Al-Quran, saya jadi terpikir bahwa memang ilmu kita itu selalu masih sedikit poinnya itu gitu. Ilmu santri kita juga masih sedikit. Makanya tekankan kepada anak-anak itu al-adab fauqal ilmi. Jangan lulus misalnya dari sini kemudian merasa sudah paling-paling gitu. Nah, tapi kalau ilmu kita itu masih ini nggak sampai menyesatkan kok, walaupun saya bukan ahlinya. Ngajar biologi misalnya, ya masih belajar biologi, tapi bukan sampai expert lah. Ya itu tidak apa-apa lah, saya kira begitu. Jangan berhenti mengajar Quran, hadis. Kalau untuk jadi ahli ya harus jadi syekhnya. Ini kan standar yang tertingginya. Ya. Bahkan kalau Al-Quran kan ta'alam Al-Quran, kemudian ajarkan gitu. Alim ya. Sebaik-baik kamu itu kan man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, ajarkan. Ada lagi? Sudah? Dari tanya dulu, takut kayak Bulia nanti kemarin dari bakoya soal. Ibu-ibu ada ustazah ini. Jangan ada bakoya soal yang dibawa pulang Bulia.
Sudah tidak ada ya sekarang. Iya. Baik di Zoom juga tidak ada. Alhamdulillah para jemaah sekalian, insya Allah ini adalah hampir terakhir dari bab ke-6. Insya Allah pada Kamis yang akan datang kita akan masuk pada Al-Babus Sabi', bab yang ke-7 tentang fi adabil alim ma'at talamidatihi. Itu juga penting ya, setelah bagian terakhir. Nanti kita akan khatamkan dulu etika seorang guru, interaksi dengan murid-muridnya, dengan santri seperti apa, insya Allah ya. Wallahu a'lam bissawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.